Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Di hadapan kita semua ada ember ya. Embernya ini pasti sudah pada paham ya, sobat-sobat tanduran semua. Ini merupakan ember dari Jakaba yang kemarin saya buat. Dan ini saatnya saya panen ya. Kenapa baru sekarang saya panen? Ya alasannya cuma satu ya. Derigen yang di sebelah kanan itu yang ada di atas itu derigennya sudah kosong ya. Sudah mulai kosong, makanya harus saya isi ulang dengan air Jakaba. Mari kita lihat ya, kalau di kira-kira usianya mungkin hampir 2 bulan ya, mungkin hampir 2 bulan. Saya tidak tahu persisnya tanggal berapa ya, karena ini sudah cukup lama. Ini saya buat itu kalau tidak salah di akhir bulan Juli. Ya intinya gini saja, tanda-tanda Jakaba itu siap dipanen itu seperti ini ya. Itu sudah terlihat Jakabanya itu mulai tenggelam. Jakabanya mulai tenggelam, berarti atau jakabanya mulai lembek ya, tidak keras lagi dan warnanya cenderung kecoklatan. Nanti detailnya akan saya tunjukkan pada sobat-sobat tanduran semua. Dan ini hanya pembahasan sekilas saja ya yang saya berikan pada sobat-sobat tanduran semua. Tidak saya berikan secara detail karena detailnya nanti saja. Itulah kondisi jakabanya seperti ini dan ternyata ini di luar dugaan saya. Warnanya itu masih oranye. Biasanya itu sudah hancur ya. Kalau di usia 2 bulan dengan media yang kecil atau wadah yang kecil ya. Ini saya gunakan ember kapasitas 20 liter ya kurang lebih. Biasanya ember ini digunakan untuk cuci mencuci. Itu biasanya masih menggunakan ember ini ya. Harganya cukup murah. Di tempat saya itu hanya 20.000. Dan ini kebetulan ember bekas dari itu ya kolam ikan. Dan ini jakabanya seperti ini kondisinya, yang di tengah itu kemarin saya curigai itu adalah lumut ya. Karena namanya juga bekas kolam ikan ya, pasti akan terjadi hal seperti ini. Tapi ya tidak masalah ya. Tidak masalah, itu masih bisa kita gunakan. Karena yang saya gunakan, yang kita gunakan itu adalah airnya saja. Nah ini ya, saya coba posisikan dulu kamera yang tepat ya. Karena ternyata tidak bisa kesut semua. Nah ini coba saya detailkan dulu. Kondisinya seperti ini ya, warnanya oranye. Itu cenderung seperti koral ya kalau yang belum tahu Jakaba. Nah itu ya, itu yang saya tadi ceritakan, trigennya itu sudah kosong, makanya harus mau kita panen ya di ember ini. Dan saya juga punya pemikiran nanti mungkin di video setelah ini ya saya buatkan dari pertanyaan kemarin ya, ada yang bertanya apakah air cucian beras yang lama itu bisa digunakan untuk mendatangkan Jakaba. Nanti kita coba ya. Nah ini Jakabanya seperti ini ya. Sudah mulai tenggelam ini ya. Beberapa sudah mulai tenggelam dan agak terlihat basah. Kalau kita ambil Jakabanya itu warnanya sudah coklat tua atau bahkan yang lebih parah itu bisa sampai hitam ya. Tapi kalau hitam itu saya kira hampir tidak mungkin ya. Kalau coklat tua itu saya kira bisa seperti itu, karena itu tandanya jakabanya sudah mati dan airnya bisa kita panen. Tidak, akarnya dari jakaba itu tidak putih. Kalau masih putih itu masih harus kita diamkan ya. Tapi kalau kita memang kebetulan butuh air jakaba, bisa kita ambil walaupun hasilnya saya kira kurang maksimal ya. Tetapi hasilnya tetap bagus walaupun kurang maksimal. Nah ini ya, saya tuh cenderung kalau ngambil tuh seperti ini air jakabanya yang sudah bening. Karena kalau jakabanya sudah tenggelam seperti ini, saya bisa pastikan airnya pasti bening seperti ini. Bening dalam artian tidak ada seperti endapan ya. Bening itu walaupun berwarna tetapi bisa tembus pandang. Nah itu yang saya maksud dengan bening. Berbeda dengan air cucian beras, air leri atau air leri. Itu kalau masih dalam masih setelah cucian beras itu pasti akan tidak tembus cahaya ya. Sedangkan ini bening, bisa tembus cahaya, bisa tembus pandang. Nah, ini jakabanya seperti ini sudah mati ya ini. Kategori sudah mati, tapi masih bisa tumbuh kalau kita berikan media yang baru. Kalau tidak kita berikan media yang baru ya nanti tetap mati seperti ini ya. Dan lama-kelamaan nanti akan hancur sendiri kalau kita simpan langsung di derigen. Ya.
Tinggal kita panen saja ya air jakabanya kalau sudah seperti ini. Ini kira-kira ya mungkin saya dapat sekitar 19 atau 18 liter ya. Karena awalnya kan saya buat agak penuh ya, tapi kan memang cuacanya agak panas, agak terik, makanya mau gimana lagi ya, pasti kalau ada cairan, ada air itu pasti akan larut ya. Larut karena suhu panas itu pasti akan seperti itu. Sepengalaman saya. Jadi ini bukan pengaruh dari Jagaba sama sekali. Ya bisa mungkin pengaruh dari Jagaba, tapi saya kira lebih condongnya itu di itu ya, pengaruh dari cuaca yang cukup panas. Jadinya bisa menyusutkan cairan. Nah ini tinggal kita panen saja, kita masukkan ke dalam jerigen. Kalau sambil yang menanyakan bagaimana cara menyimpan jakaba, berapa lama jakaba bisa kita simpan? Ya jawabannya sangat mudah sekali ya. Jakaba kalau kita simpan di jerigen seperti ini dan tertutup rapat, wajib tertutup rapat ya jerigennya. Dan itu bisa kita simpan cukup lama sekali. Usahakan tutupnya itu yang ada lapisannya ya, lapisan karet atau lapisan apa yang kemungkinan besar tidak ada udara yang keluar masuk, tidak ada celah yang bisa masuk. Itu karena kalau ada celah nanti berakibat cukup fatal ya. Karena air jakaba ini itu saya perkirakan banyak sekali hal yang menakjubkan ya, walaupun belum diteliti. Karena kalau dari pengalaman saya pribadi, air jakaba yang tidak disimpan dengan benar, tidak ditutup dengan benar itu mengakibatkan banyak sekali masalah ya. Yang pertama, ada larva ulat, ada jentik nyamuk. Kalau ada kedua makhluk hidup seperti itu, berarti kan di air jakaba ini ada sesuatu koloni kehidupan ya. Entah itu mikroorganisme atau yang lainnya atau bakteri. Saya tidak begitu paham ya. Itu pastinya seperti itu. Nah, ini sudah selesai ya. Saya sudah selesai mengambil semua. Dan ini sudah saya simpan, ternyata tidak penuh ya. Itu harapan saya itu satu jerigen ini bisa penuh. Coba kita tengok sekilas ya. Ternyata tidak terlihat ya. Ya udahlah, tidak masalah. Yang jelas ini satu ember sudah saya selesaikan. Semuanya sudah masuk ke dalam jerigen. Terus saya itu kepikiran nih, kenapa kok tidak saya cek saja ya kepekatannya berapa, pH-nya berapa. Walaupun kemarin itu sudah saya buatkan ya ketika saya bongkar di waktu 1 bulan atau 1 bulan lebih ya. Itu saya buatkan kepekatannya berapa. Itu kalau tidak salah masih di bawah 1000 ya. Tapi saya agak penasaran nih. Atau mendingnya saya buatkan saja ya. Kira-kira kepekatannya berapa, pH-nya berapa. Coba saya ambilkan alatnya dulu ya. Ini cukup lama saya ngambil alat dulu. Karena saya itu masih agak ragu-ragu ya. Ini memang mau dicek atau tidak. Tapi setidaknya harus dicek ya. Karena kan nanti saya buatkan video lanjutan. Nanti silahkan disimak ya. Saya coba memanfaatkan air cucian beras yang cukup lama. Itu apakah bisa menumbuhkan jakaba atau tidak. Nah ini sudah saya ambilkan sisa-sisa dari yang ember tadi ya. Selama saya ambil alat itu ternyata masih ada sisa sedikit yang bisa dimanfaatkan. Ya, alatnya seperti ini, pH meter dan TDS meter. pH meter untuk mengecek dari keasaman suatu cairan ya. Ingat pH meter itu ada dua. Ada pH meter tanah dan ada pH meter cairan. Kalau yang saya gunakan ini merupakan pH meter cairan ya. Dan itu ternyata tidak begitu terlihat. Saya bacakan saja, itu pH-nya sekitar 7 ya. Ya kurang lebih 7 ya. 7 itu termasuk kategori normal ya. 6 sampai 7 itu masih normal. Nah ini coba detailnya. Kurang lebih seperti ini ya. Coba ini kok saya tidak dapat cahaya ya. Nah ini 7,8 ternyata. Tepatnya itu 7,8. 7,8, 7,9 ya antara segitulah. Karena biasanya pH dari air jakaba itu pasti cenderung normal ya, normal sampai ke atas, sampai ke basa. Jarang sekali pH itu turun ya, atau pH-nya asam. Coba kalau kepekatannya ternyata 130 dikali 10 ya, ini ada kali 10 di sini, ada kali 10. Tidak begitu terlihat ya di kamera ternyata. Ada ya, kelihatan ya.
ada kali 10 berarti 1.300. Terus terang ini merupakan air Jakaba terpekat ya, terpekat ketika saya buat. Kemarin itu biasanya di bawah 1.000, ini ternyata bisa mendapatkan di atas 1.000 ya, bahkan 1.300. Tetapi ada yang sampai dapatnya tuh sampai 9.000. Ya saya kurang tahu ya itu bahan-bahannya apa. Tetapi kalau ini kemarin saya tambahkan sedikit dari air kelapa, makanya agak bisa naik. Ya saya kurang tahu ya apakah air kelapa itu berpengaruh atau tidak. Apakah air kelapa itu mempengaruhi kondisi Jakaba yang kemarin yang ada seperti buhlam di taman itu ya. Itu saya juga kurang tahu. Tapi hasilnya seperti ini sudah saya berikan pada sobat-sobat tanduran. Untuk selanjutnya nanti silahkan simak di video selanjutnya, akan saya upload di lain kesempatan. Saya akhiri, salam tanduran, tanduran subur, petani makmur.